masuk keluar kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, penyembah yang maha kuasa, penyembah
agungkan nama-Mu, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Kudusnya Iya. di setiap pribadi kami. Kudus pertemuan kami Tuhan sore ini dengan kuasa-Mu, darah-Mu, kudus tagari dan dengan api kemuliaan tempat ini Tuhan. Diberkatilah Tuhan pertemuan kami Tuhan. Atas setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Roh Kudus, kami tidak izin setiap kuasa kegelapan roh setan bisa apapun belum menghalangi kami datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengikat setiap kuasa kegelapan itu, Ya. kami hancurkan, meremuk, kami usir hanya di Dalam dalam nama nama Yesus Yesus. yang Darah berkuasa. Yesus berkuasa. Mari Roh Kudus Engkau berdaulat, Engkau bekerja, Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Hikmat pengertian yang baru ada terus bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami dari awal pertengahan ke berakhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pertemuan kami sore ini. Haleluya. Amin. Wah, bro, how are you? Oh, pintar kayak ke bahasa Inggris nah. Kamu dicari dari kemarin-kemarin nggak datang lagi ya. Tahu hebatnya. Ya. Kamu rajin ibadah ya? Jangan malah Udah jangan- dibaptis malah nggak datang. Hari Sabtu juga kita ya. Kemudian hari Sabtu nanti ada undangan kita di tempat Pak. Besok ada persekutuan. Besok kita persekutuan di Bawa tempat jam kali ya? Tambi Rania. Kita persekutuan jam 3 mulai di sana. Ya. Semuanya kita ikut lah. Persekutuan di tempat Tambi Reni. Ya. Dia katanya diramal orang akan mati sebelum Masuk Agustus. bulan Agustus atau akhir Juli. Dia mengucap syukur karena dia nggak jadi mati. Ya, sudah lihat bulan Juli. Ya, diramal sepupunya mana? Keluarganya, iya. Keluarganya. Kakak kandungnya ya. Kamu mati, kamu sama Mama Yuni sebenarnya dibilangnya mati. Kamu mati, kamu sebelum akhir bulan Juli ini katanya. Nggak masuk Agustus. Ya makanya dia mengucap syukur. Kita berdoa, kita ambil momen ini supaya mereka semakin mengerti bahwa Tuhan satu-satunya kota benteng kita, pemelihara hidup kita, amin. Kita ambil momen itu bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan kita, nggak ada yang lain. Nah, itu amin, saudaraku. Ya, nanti kita dengar kesaksian mereka itu. Besok jam 3 ya, kita kumpul di tempat Esparman, kita berangkat sama-sama. Mau ikut. Ya, kita kumpul di Esparman jam 2:30 lah, jangan juga cepat-cepat kali, perjalanan kan ke sana cuma 15 menit ya, tidak sampai. Oh puji Tuhan, shalom, ini ada info terbaik. Shalom Pak, katanya baru dikirim kemarin, puji Tuhan. Alat musik kita udah dikirim, sound system kita ya. Kan udah dibilang OTW kemarin ya. Tuh, Tuhan bikin jadi kenyataan, benar nggak? Ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk apa itu ya? Remote motor. Bahwa pelayanan ini adalah milik kepunyaan Tuhan ya. Ya, saudaraku. Ya. Bapak Ibu percaya nggak bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan? Sama sekali. Jadi kita ini bukan hanya kumpulan Nggak jelas. Kumpulan nggak jelas. Kumpulan di teras. Apa kata Pak Gembala senior kita dulu? Neong, Oh, makan enak, neong. kan enak ngomong kosong. Iya. Ngomong. Iya, makan enak, omong kosong. Kita bukan begitu, enggak. Kita bukan kumpulan-kumpulan yang menghabis-habiskan waktu, bukan begitu, enggak.
Semua yang kita lakukan, doa-doa yang kita niatkan, nggak ada yang sia-sia. Makanya perhatikan baik-baik. Jangan menyerah berdoa, jangan menyerah melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan pernah mau menyerah. Ya. Jangan mau berputus asa, jangan mau suam-suam. Ya, semua yang kita lakukan itu dilihat Tuhan dan dinilai Tuhan. Amin. Ya, semua dilihat Tuhan kok. Biarlah kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ada yang mau bagikan sesuatu enggak? Ya. Kau juga bersaksi lah bagaimana setelah kamu dibaptis. Berangkat saksi. Silakan. Halo. Ini kalau balik Tuhan nggak mungkin juga bisa hayalan yang itu bisa tercapai. Sudah hayalan sudah 1 kali, sudah mau 2 kali ini hayalan nih, gara-gara dari dulu ini nggak meninggalkan hari Minggu ini. Saya ingat dulu pas kesaksian Pariswanto yang pertama-tama saya diberkati, jangan sampai tinggalkan hari Minggu katanya. Kemarin saya tuh ditelepon sama adik. Sebenarnya saya sudah tenang-tenang, sudah mau hayalan, saya sudah mau ke tempat yang itu tanggal 8 itu kan, mau bincang-bincang di situ kami. Siapa tahu nanti kita, dia bilang kan nanti kalau tamu dari bergas di sini katanya tamu istimewa. Jadi hayalan tuh di sana kita jangan-jangan di kantong nanti dibungkus. Gimana? Amin. Katakan ini. Kalau pulang Nyari. saya terima telepon Ke Bapak. katanya, Kak, kirimkan KTP-mu ke Bapak gitu. Dia memang gak bilang terima kasih kagetan ya. Udah aja katanya, cepat aja sekarang oleh perlu kirim ya KTP ini kan. Terus habis itu setengah jam habis dikirim KTP, dikirimnya lagi ada tiket. Nah katanya, ini sudah aku belikan tiket, kamu siap-siap tuh besok kita tanggal 5 berangkat. Aduh, aku bilang gimana nih, anak-anak kan di telepon, enggak kamu mah katanya, itu masalahnya nanti yang habis operasi itu, atau kamu gak kuat nanti gitu. Saya bilang kan, telepon balik lagi, ini anak-anak nih, nah semoga izin gitu. Soalnya kami ini jujur aja, lagi gak punya duit. Gimana nanti kalau jalan-jalannya, ya kalau dia belikan saya tiket, tapi ya mungkin saya kalau jalan-jalannya cuma jalan air udah. udah. Bilangnya aku nih gak ada disanoin gitu. Jadi mereka juga anak-anak ini. Terus kamu jangan takut katanya, nanti kamu tiket kamu saya yang bayar, kamu gak usah mikir itu ini. Nanti kalau berangkat nanti bisa mau kamu 5 juta, maulah kamu ikut. Aduh, saya mikir lagi, yang saya mau dapat di 5 juta nih sudah dingin ini, sudah mau cuma duduk diam aja kan, terus mau dikasih uang 5 juta lagi. Jadi perasaan itu biarpun agak sakit-sakit jadi sehat oleh mau pinjam dapat 5 juta. Ini yang suka citanya. Jadi aku tuh dari kemarin, aduh Tuhan, aku mau berangkat tuh, padahal perutku ini sakit Bu. Aku tuh minum amoxicillin sama obat anti nyeri, gatal ini ya. Gimana nanti aku nih berangkat korengan semua, aduh. Terus sorenya aku doa sampai jam 2, makanya aktif terus sampai jam 2 malam. Kadang-kadang aku buka Facebook, lihat oleh saking nggak bisa tidur, saking berangkatnya gimana lagi tuh, perutnya masih agak sakit-sakit. Terus paginya aku ngerasa ringan, ini yang gak ada yang sakit-sakit sudah.
datar pun agak berkurang. Waduh, berarti dapat juga aku nih uang 5 jutaan. Aku bilang sama bapaknya pagi-pagi, aku bilang bapaknya tadi pagi dapat proyek kita nih bang, begituan aku bilang. Kerja juga aku nih, aku bilang cari duit juga, jangan kamu ngira nih nanti aku ke sana tuh sekedar jalan-jalan. Yang aku pikir nih bukan hayalan tuh, bukan mikir jalan-jalan tuh, aku bilang sama hayalan tuh yang 5 juta tuh yang aku mikirkan aku harus sehat enggak, kamu bilang bapaknya harus sehat, ini aku sudah sehat, aku bilang. Terus ditelepon aja sama adek gitu dari tadi. Jadi itu kan aku bilang ke anak-anakku, aku sebar, ini aku harus berangkat ini, tiketnya sudah aku beli. Alasan kita nggak punya uang, aku bilang sama anak-anak. Katanya aku nih dikasih juga uang, ya serah mamah lah gitu. Jadi tadi pagi-pagi HP itu bunyi terus ya, oleh sakit khawatirnya anak-anak itu kan saudaraku lagi. Bunyi terus dah HP aku nih, bingung juga aku, padahal aku tuh nggak ada yang minta sana sini bu. Kadang datang lagi anak, mah kirim mereka ini mah, dari satu lagi kirim mah, itu disuruh lagi ke Nagasari tadi dapat juga dari adik-adik itu dapat. Yang aku gitu aku bilang, yang tidak ada menjadi ada, tapi ada aja bekal kulit ini harus buat bekal kuku sama perantau. Ada juga yang untuk meninggalin untuk perantau di rumah ini kan, kamu harus sehat pikiranku tuh. Ya begituan lah yang saya alami itu, gimana lah kalau gitu kasih Tuhan tuh. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, jujur itu yang tidak ada menjadi ada. Kalau dipikirkan seperti kami ini mana bisa di mana-mana, menghayal luar Jawa aja nggak bisa dihayal kalau kita nggak punya uang kan. Anak kita sekolah di sana nggak ada, maksudnya ke sana mau apa gitu, sekedar jalan-jalan aja. Ya puji Tuhan ya, kalau kami nggak di dalam Tuhan ini berapa puluh tahun itu aku menunggu tuh, kalau nggak di dalam Tuhan nih nggak bakalan kuliah ke tanah pulau Jawa tuh. Tujuannya ke sana kan selalu itu aja, selalu mengucap syukur kepada sabar, Tuhan. sabar. Nanti ada kesempatan tanya Ada jawab. aja lain kali waktu teman-teman, pokoknya Pak Riswanto dulu pernah kesaksiannya, kita jangan sampai tinggalkan hari Minggu katanya. Ada saatnya nanti Tuhan tuh membawa kita terbang tuh melewati segala lembah tuh, bilang Pak Riswanto. Jadi saya hayalan itu kan dari dulu udah pingin terbang kemana gitu. Ya. Jadi saya kalau hari Minggu gelisah, saya enggak kalau saya enggak ibadah. Karena saya enggak ibadah hari Minggu. Kalau saya enggak di sini dulu, saya di mana saya tetap ibadah hari Minggu. Jadi saya ingat itu terus. Itu yang saya bagikan. Mohon dukungan doa. Dan besok kami berangkat jam 11. Saya lamanya nggak tahu juga, ini nggak dikasih tahu lamanya apakah 1 minggu, apakah 2 minggu, pokoknya serah mereka aja yang bawa kita pulang. Ya. Mohon dukung doa aja buat kami biar bisa cepat kembali aja yang pastinya, biar cepat bertemu di sini. Itu yang saya Dijawab bagikan. bu, Terima pertanyaan kasih, bu, lagi mau kemana katanya? Kasih. Tujuannya mau kemana Besti? Tujuannya mau ke Jogja. Ke sana tuh mencari apa? Belanja. Jalan. Jalan-jalan. Ngawalin adek aku juga nggak tahu. Adiknya jalan-jalan diajak Bu Robi, diajak Bu Robi lagi, diajak Bu Rantang. Mau ngajak dulu. Nanti mau ke Yerusalem lagi katanya. Doain oleh dia, kemarin udah ngomong sama aku kan lewat telepon tuh, kalau kamu gak kuat aku ajak ke Jogja nih tahun depan, gak aku bawa kamu ke Yerusalem besok tahun depan. Semoga aja kan. Kalau ke Yerusalem hati-hati bilang. Harus bawa pendeta. Iya. Modus. Begitu hanya kita bersyukur sama Tuhan ya. Amin. Ya ada aja jalan-jalan Tuhan untuk memberkati. Makanya setia aja kita sama Tuhan. Ya. Bersyukur. Puji nama Tuhan. Ada lagi? Lagi. Silakan. Iya. Kita berdoa ya.
kasih tahu dia kalau ada mimpi itu, habis mimpi itu bilang aku panjang umur, bilang aku sehat panjang umur untuk melayani Tuhan, biar dia diam dia. Dan aku akan melihat anak-anak cucuku melayani Tuhan, bilang gitu. Karena udah janji Tuhan sama saya, bilang. Amin. Ya, berarti ada lagi mau bersaksi enggak? Inilah kita ini kalau disuruh bersaksi diam. Kalau disuruh ada pertanyaan diam. Ada yang mau ngobrol, ayo. Iya. Salam. Salam. Berbagi cinta kasih Tuhan Ya. yang luar biasa. Awalnya anak-anak di asrama ada rasa takut, ada rasa gelisah juga di sana. Setelah 2 minggu saya dapat informasi dari mereka, dari wali asuhnya, minta untuk jemput Aprilia. Hari kejadiannya mulai dari hari Minggu, sore Minggunya sama hari Senin sorenya juga. Jadi mereka bilang di sana dia itu kesurupan. Ada mereka 4 orang kesurupan di sana dan dia sering pingsan. Malam Selasanya dikasih tahu sekitaran jam 8 malam. Jadi saya gelisah mau ke sana, lumayan jauh. Saya tanya sama mereka di sana juga, gimana sampai dia itu, kata mereka di sana cerita dia melawan roh itu tuh sampai menyanyi lagu rohani di sana, kayak orang nari dia melawan. Itu cerita mereka di sana. Jadi langsung kutanya sama dia, kamu ingat nggak apa yang kamu lakukan sebelum ke asrama sebelum itu? Kamu berangkat ke asrama dan kita berdua nggak dalam baik-baik saja gitu. Iya mah, katanya. Sudah diingatkan berkali-kali, tapi dia selalu membantah, nggak selalu mengikuti keinginan dia gitu. Karena dia pikir kalau dia di asrama dia lama nggak kesini lagi gitu. Mungkin dia pikir bisa Desember nanti nggak keluar dari sana. Jadi 5 hari sebelum dia ke sana itu dia ke tempat kakak tirinya di sana. Jadi sampai saya buka blokiran bapaknya, saya tanya sama bapaknya, minta tolong carikan di mana Lia sekarang sebelum begitu kan. Akhirnya bapaknya tanya, dia di tempat mereka Rehan, Selin katanya, saudara tirinya itu udah berkeluarga kan. Sepancing dia untuk pulang, nggak mau pulang. Hari Minggu nak kamu pulang sebelum itu, biar nanti bisa didoakan hari Minggu sudah selesai ibadah. Iya nanti nyusul katanya. Tunggu nggak ada. Terus nah kamu kalau nggak ini kamu pulang aja biar nanti kita dua berdoa sebelum itu di rumah sebelum itu. Enggak, katanya aku pulang hari Senin katanya gitu kan. Kenapa kamu pulang hari Senin? Orang kan pada sekolah semua, nggak ada yang antar kamu lagi ke sini sebelum itu. Tetap aja dia, enggak katanya, pokoknya hari Senin sore katanya. Kita hari Selasa sudah berangkat sebelum itu. Jadi kamu hari ini aja, hari Minggu itu sebelum. Pokoknya tetap nggak mau dia. Akhirnya ya sudahlah, kalau memang daripada saya sama dia berdebat lagi di HP kan,
akhirnya ya udahlah saya bilang gitu, terserah kamu aja, yang penting nanti hari Selasa kita tetap ke asrama, saya bilang gitu kan. Setelah ya ternyata hari Minggu malam jam 8 dia pulang. Hari Senin juga ada di rumah, menyiapkan semua keperluan mereka. Terus bapaknya nanya, tiba-tiba nelpon, gimana dia mereka, katanya gitu. Jadi kakak asrama, iya jadi, saya bilang gitu. Saya mau ini, dia bilang gitu kan, mau cari kebutuhan mereka yang disuruhkan oleh gurunya untuk menyiapkan keperluan mereka, saya bilang gitu. Kalau misalkan ada duitmu, kirim aja berapa yang ada. Dia bilang, saya nggak ada duit, katanya. Loh, kenapa bilang nggak ada? Usahakanlah, harus ada, saya bilang gitu. Nanti habis ini juga kamu nggak bisa ngirim lagi buat mereka, saya bilang gitu sama bapaknya. Ya kan, nanti saya usahakan, katanya. Seberapa yang ada, nggak banyak, 200-300 nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Untuk beli keperluan alat mandi, saya bilang gitu kan, segala sabun, segala apa kan. Ya pas sore nggak ada juga. Ya sudahlah, berarti kan nggak bisa dipercaya gitu kan, nggak bisa dipercaya bapaknya. Saya bilang memang saya ada sedikit marah juga sih waktu itu. Saya bilang sama dia, kenapa sih cuman duit 200-300 saja nggak bisa diusahain, saya bilang gitu. Emangnya kamu tuh miskin kan dari aku? Apa miskinnya kamu tuh dari aku ini, saya bilang gitu. Kalau saya 200-300 itu masih bisa diusahain, saya bilang gitu. Kenapa kamu sebagai laki-laki nggak bisa usahain duit yang menurut saya itu nggak bisa seberapa gitu kan. Iya katanya, saya memang benar-benar nggak ada duit, katanya gitu. Sudahlah, akhirnya saya nggak mau lagi, habis itu nggak mau lagi kontak-kontak sama dia. Tapi dia selalu nanya tiap hari, bikin pusing, mau diblokir aja. Jadi ya singkat cerita, kemarin dia pas kebetulan hari Selasa saya jemput dia dari sana pagi kan, didoakan di sini. Habis itu malam saya tanya sama dia, kalian di sana ada ibadah? Karena ada, kami gabung, katanya dari pelayanan GBI sama KE gabung, katanya. Cuman masih kurang rasanya oleh kami campur. Saya bilang gitu, saya bilang sama dia, kalau masalah yang penting kan Tuhannya sama, saya bilang gitu kan, Tuhannya sama, jangan membedakan karena oh dia GBI karena dia GKE, enggak, bilang gitu, bukan itu caranya kamu. Justru kamu yang menjadi terang buat kalian di situ, saya bilang gitu kan. Kamu jangan karena pikir dia beda agama sama kamu, kamu menjauh, saya bilang gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu, kamu nggak bisa melayani kalau seperti itu. Seharusnya kamu usahakan, kamu menunjukkan seperti apa kamu dengan pelayananmu. Akhirnya malam kami berdua, saya tanya-tanya semua sama dia, adik-adikmu di mana? Nah, kamu di sana setiap hari nggak? Iya mas, setiap hari, katanya. Ya, kami diberi waktu untuk bermain, mereka ketemu semua. Nah, bawa adikmu untuk berdoa sebelum malam, sebelum tidur ya. Tapi dia nggak bisa masuk di asrama mereka laki-laki. Jadi usahakanlah ada waktumu untuk sama adikmu untuk berdoa, setelah makan kah atau sebelum makan kah, pegang adikmu. Kamu nggak bisa mah, katanya, kalau makan juga terpisah, katanya. Sebelahnya laki-laki semua, sebelahnya kami perempuan semua, katanya. Tapi nggak masalah kan, masih bisa kan, sebelum itu usahakan gitu. Bagaimana kamu bisa pegang tangan adikmu, juga bawa adikmu untuk berdoa sebelum itu. Ya katanya. Akhirnya kami berdua saling maaf-maafan gitu kan, berdamai. Saya juga kasih nasihatnya buat dia, jangan pikirkan mama yang di luar, saya bilang gitu kan. Pokoknya pikirkan aja lah masa depan kamu, saya bilang gitu. Karena masa depan kamu itu masih panjang. Ya katanya, fokus saja belajar, tujuanmu ke sana itu kamu belajar sekolah, saya bilang gitu. Bukan untuk main-main, bukan untuk senang-senang sama teman, saya bilang gitu. Tujuanmu untuk belajar.
buktikan kalau kamu tuh mampu, saya bilang gitu. Akhirnya ya katanya. Nah, dan kami berdua cerita-cerita, akhirnya saya tanya lagi, apa sih yang terjadi sebelum ke asrama ini, saya bilang kan. Nah, karena yang bikin saya pusing dulu tuh, berangkatnya jam 10 malam, pulangnya bisa jam 1, jam 2 malam. Kok pergaulannya bukan kayak pergaulan anak muda gitu, kayak orang yang apalah. Saya sebagai orang tua, saya bilang nggak berani jam segitu keluar, saya bilang gitu sama dia. Akhirnya saya tanya-tanya sama dia, kami mah katanya sama teman rame-rame ke kafe, habis itu ke tempat orang acara pengantenan DJ katanya. Astaga, aku bilang gitu. Bisa-bisanya kamu dapat informasi kayak gitu, saya bilang. Saya aja nggak tahu di mana tempat orang DJ, saya bilang gitu. Ada katanya, kami kan dapat undangan di grup tuh katanya, di mana-mana katanya, keliling Pelangka ini katanya. Bahkan kemarin sempat pas dia di sini tuh, pas dia pulang selama 3 hari itu, diajak temannya juga dia ke acara orang di mana katanya, di Biobos, ada DJ rame katanya. Mereka ngajak aku lagi ke sana katanya, pas dia pulang 3 hari kemarin. Akhirnya dia nggak mau ikut waktu itu, karena mungkin dia pikir ini dia membagi waktunya juga sama aku mungkin. Satu hari tuh nggak ada ngurus HP dia, nggak ada, bosan katanya ngurus HP. Sampai ke telepon nggak bisa, WA-nya nggak bisa, telepon pribadi nggak bisa. Tanya, HP-mu nggak aktif kayak enggak katanya, taruh di kotaknya katanya. Emang bisa kamu nggak megang HP? Bisa ya. Sudah 2 minggu lebih juga di sana nggak ngurus HP katanya. Enak juga, santai aja katanya. Dikasih orang tanggal 31, liburnya malah dia minta tanggal 30. Oleh banyak kegiatan gelisah dia di sini. Akhirnya kami antar ke sana juga. Kemarin kutanya juga sama guru-gurunya di sana, gimana April sekarang itu ada perubahan. Ya syukur itu ada, kata mereka kan nggak lagi kan dia yang dibilang segala kesurupan, tulisan segala macam nggak ada lagi katanya. Oh ya syukur, ingatin ya Bu, saya bilang gitu. Suruh berdoa, saya bilang gitu. Ya katanya. Untung juga di sana ada guru agamanya yang bisa dihubungin, tanya informasi mereka di sana. Ya puji Tuhan lah, ada ada perubahan lah. Yang dulu talenta yang ditunda dulu juga disalurkan di sana, ikut segala menari apa di sana. Jadi ekskulnya lumayan banyak lah yang dia ikut gitu, sampai ke segala bahasa Inggris juga ada ekskul kata mereka di sana. Terus dia bilang, dia nanya kemarin, kami disuruh mereka tuh disuruh kepala sekolah bikin cerita hidup katanya, cerita perjuangan orang tua katanya. Nanti kami bikinkan video katanya. Tapi aku nggak ada yang kuceritain, ya aku ceritain perjuangan seorang ibu aja katanya. Ya udahlah, saya bilang gitu kan. Kamu bikin aja itu perjuangan seorang ibu membesarkan 3 anak, aku bilang gitu kan. Membesarkan 3 anak, aku bilang gitu. Terus kamu juga jangan lupa, aku bilang gitu, perjuanganmu waktu masuk SMP dulu kita seperti apa, waktu kita terpuruk, saya bilang gitu. Kamu tahu semuanya, aku bilang gitu. Iya mas, itu kami tulis semua nanti kayak pidato. Puji Tuhan lah, sekarang ada peningkatan dari sebelumnya, ada perubahan juga. Dukung doa untuk mereka juga di sana supaya ada punya perubahan yang besar lah gitu, buat bisa mengharumkan nama baik sekolah, nama keluarga pelayanan juga. Kemarin sempat nanya dia, gimana mama sekarang, katanya enggak lagi kah dibina-bina kayak dulu. Enggak, mana yang penting kamu di sana sama adik pintar-pintar, bilang gitu. Ya syukur aja katanya. Puji Tuhan lah, ada perubahan besar di sana. Semoga dia tetap berjalan gitu sih.
perubahannya tetap semakin diperbaharui lagi mereka di sana. Amin. Puji Tuhan, amin. Ya, tetap berdoa, tetap doakan anak-anakmu ya. Iya. Ambil doa puasa untuk anak-anakmu. Iya. Ya, gumuli dalam Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi? Cukup? Jadi, ya kita bersyukur sama Tuhan ya, bahwa pelayanan ini ada karena kasih setia Tuhan. Tuhan akan pulihkan, akan ubahkan untuk anak-anak kita juga. Asal kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan pulihkan anak-anak kita, kita pulihkan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau berkomitmen kepada Tuhan, nggak mau diperbaharui Tuhan, ya mereka tidak akan melihat. Kan firman Tuhan bilang apa? Kelakuan orang benar, orang benar yang kelakuannya bersih keturunannya akan diberkati Tuhan, ya kan? Benar nggak? Orang benar yang bersih kelakuannya, keturunannya diberkati itu Tuhan, ya. Kita tunjukkan, kita wariskan ke kelakuan kita itu, mereka melihat kok itu, ya. Mereka melihat. Kalau kelakuan kita nggak wah, iya. Kalau mereka melihat kelakuan kita nggak benar, mereka itu biasanya berapa kali lipat dari kita akan melakukannya. Biasanya seperti itu. Tetapi ya orang benar yang bersih kelakuannya, ya, berbahagialah keturunannya akan berbahagia. Amin. Tetap aja setia kita kepada Tuhan. Jaga sikap kita, firman Tuhan kemarin kan itu ya. Diulang-ulang lagi firman Tuhannya. Dan meresap gitu loh. Amin, saudaraku. Saya aja kalau dengar khotbah saya, wah saya takut saya. Jangan sampai saya hanya ngomong saja. Ya. Kita buka ya 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita berdoa ya. 2 Timotius 2 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah dapat? 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah dapat, katakan amin? Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan bilang begini, jadilah kita kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, makanya kita harus melekat terus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa kuat. Jadilah kuat bukan oleh kekuatan kita. Ya, jadilah kuat bukan oleh kemampuan kita, bukan karena pengetahuan kita yang hebat. Ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau di luar Tuhan nggak akan ada kekuatan loh. Perhatikan baik-baik. Ya, coba perhatikan. Orang berdukun ikut berdukun. Ya, orang seperti apa ikut seperti apa juga. Kenapa? Ya memang nggak kuat. Nah, firman Tuhan bilang apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di dalam Tuhan Yesuslah kita memperoleh kasih karunia, ya, kemampuan, ya.
kemampuan. Nah itu, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena begini saudara, kalau kita nggak kuat itu ya, kalau kita nggak kuat dalam kehidupan ini, banyak yang akan menghancurkan kita. Perhatikan baik-baik. Dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha, dalam hal rumah tangga, apalagi dalam pelayanan. Kalau kita nggak kuat, wow, perhatikan baik-baik. Kita akan nyungsep loh, nyungsep. Top gitu. Ya. Itu makanya kita harus kuat loh. Amin, saudaraku. Kita jadilah kuat, itu perintah tuh. Jadilah, itu bagian kita. Ya. Jangan minta hanya sabar Tuhan, Tuhan kuatkan aku, tapi kita minta juga kita lakukan bagian kita. Amin, saudaraku. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita ini utamakanlah Tuhan supaya kita bisa kuat. Utamakanlah Tuhan. Kalau kita nggak utamakan Tuhan, ya perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kita akan gampang lemah, kita akan gampang kalah. Kita akan dikalahkan oleh dunia ini, saudara sekalian. Betul saya bilang. Coba. Kita akan gampang jenuh, perhatikan baik-baik. Jenuh. Aduh, doa terus. Ibadah terus. Ya. Kita akan gampang jenuh, karena gini, karena kita nggak kuat. Kita akan kehilangan ini. Makanya kita harus melekat sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita melekat sama Tuhan, kita akan kuat. Kita akan memperoleh ini, perhatikan. Hati yang terus lapar dan haus akan Tuhan. Ya, kalau kita mempunyai hati yang lapar dan haus terus akan Tuhan, kita akan kuat. Kita akan terus bersekutu dengan Tuhan. Tetapi coba, kalau kita sudah hati kita melenceng kemana-mana, kita nggak akan kuat. Amin, saudaraku. Terpesona dengan dunia, dengan hayalan yang enggak. Tuh. Di pelayanan ini juga 1 tahun yang sudah kita lalui. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Banyak orang berbicara di belakang kita ya, saya tahu aja. Ya, ingin merusak pelayanan ini ada, bukan yang nggak ada. Saya nggak ngerti apa sakit hati orang sama kita sebenarnya. Kita layani orang, kita kunjungin orang, ya, nggak ngerti apa sakit hati orang sama kita. Kalau saya nggak ngerti, nggak tahu juga kalau mau sama dia ya, sama orang itu, ya. Begini, saudaraku sekalian, perhatikan, saya nggak mengutuki loh ya. Keputusan yang kita ambil ini hari ini akan mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam hidup kita besok, lusa, nggak tahu kita. Karena mengikut Tuhan ini bukan main-main loh. Apalagi kalau ya di dalam pelayanan itu, makanya kita harus mempersiapkan diri kita betul-betul kuat dalam Tuhan. Kalau kita sudah pernah merasakan kasih karunia Tuhan, ya, dan kita mengingkarinya, kita mengingkari kasih karunia Tuhan, saya nggak ngerti tuh apa yang akan terjadi sama orang itu, seperti apa kita, ya. Itu makanya kita harus kuat dalam Tuhan. Karena begini, kita mengucap syukur sama Tuhan, itu kita mengakui bahwa kita ini ada karena keberadaan kita ini ada karena Tuhan, Bapak Ibu. Itu makanya saya nggak sedih, saya nggak takut tuh siapapun yang mau mengobrak-abrik pelayanan ini. Karena Tuhan akan bela pelayanan ini loh. Karena pelayanan ini adalah milik Tuhan, amin. Amin, saudaraku. Karena pelayanan ini milik Tuhan. Tapi kita di firman Tuhan bilang, kita harus kuat. Ingat segala kebaikan Tuhan. Coba lihat ya, Amsal 17 ayat 13. Amsal 17:13, kita akan baca sama-sama. Dapat katakan amin.
Amsal 17 ayat 13. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama yuk. Sudah dapat? Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Nih, saudara, kalau terjemahan lainnya ya, terjemahan lainnya firman Allah yang hidup. Jika engkau membalaskan kebaikan dengan kejahatan, maka seisi rumahmu akan kena kutuk. Bukan maksudnya saya orang-orang yang keluar dari grup pelayanan kita akan kena kutuk. Bukan maksud saya, enggak. Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan pakai hidup mereka. Begini, kalau kita sama Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan lah ya. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak kita bisa nggak membalas kebaikan Tuhan? Saya mau tanya. Bisa nggak? Dengan apa mau kita balas kebaikan Tuhan? Hanya kita mempersembahkan hidup kita saja sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan nggak minta aneh-aneh kok. Tuhan nggak minta harta benda kita, nggak minta apapun. Tapi Tuhan minta supaya hidup kita itu sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan udah tebus kita. Jangan kita lupakan segala kebaikan Tuhan. Itu makanya firman Tuhan bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Tahu nggak artinya jangan lupakan segala kebaikan Tuhan? Kita mengakui keberadaan kita ini ada karena Tuhan. Kita sembuh, kita sehat, kita berkecukupan, ya, kita disembuhkan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Makanya kita harus kuat dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Karena begini loh, kita harus kuat. Ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Orang yang dapat dipercaya itu artinya orang yang setia. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Orang yang setia di dalam Tuhan, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya begini, apa yang sudah kita terima dari gembala, dari pemimpin kita, kita teruskan. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, jangan. Makanya kita harus memuridkan, harus mencari jiwa. Amin, saudaraku. Ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, ikutlah menderita. Jangan takut menderita untuk pelayanan bagi Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit, ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Makanya kita ini tentaranya Tuhan loh. Jangan pandang diri saudara ini hanya penggembira gitu loh. Nggak ada di dalam Tuhan itu penggembira. Amin, saudaraku. Hanya pelengkap penderita, nggak ada itu. Kita semuanya terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saudara ngerti nggak artinya? Fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Nih perhatikan ya. Kalau fokus kita kepada Tuhan, Tuhan cukupkan segala keperluan kita nih. Soal kehidupan kita tuh Tuhan cukupkan. Wow. Tuhan cukupkan. Amin, saudaraku. Tuhan cukupkan, Tuhan perlengkapi. Nanti coba lihat. Ya. Coba lihat nanti. Ibu Livi akan keteteran dia menangani pelanggan-pelanggannya. Tapi janganlah seperti pelanggan ada saya lihat tadi dia Bu, ini mohon maaf ya. Ya. Di Instagram saya lihat dia mijit orang ya, dimijit orang ini Bu.
Videonya apa? Kalau pasiennya Ya, ada saya rekam, ada di Instagramnya. Ya. Kalau yang dipijit tidur tuh biasa katanya ya. Tapi ini yang pijitnya ikut tidur sambil gini. Itu ada CCTV-nya rupanya di. Oh my God, saya bilang. Dijauhkanlah dari barigas benua yang seperti ini, saya bikin. Kayak saya kenal pula orangnya. Oh, Tuhan, ya, tapi kita nggak seperti itu, amin. Kita akan dicari orang-orang banyak. Nah makanya begini, maksud saya itu begini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Jadi dimanapun kita berada, pekerjaan kita bela pekerja. Bukan yang itu, Bu. Malia, yang satu lagi Malia. Yang sana yang hidup. Yang kecil, putih. Ya. Biarlah pekerjaan kita untuk menjangkau jiwa. Amin, saudaraku. Untuk menjangkau jiwa. Itu harus ada di hati kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit itu apa sih? Dia berperang, bertempur. Makanya konsep pikiran kita sekarang jangan gini loh, aduh. Hidup ini pertempuran loh. Ya. Amin, saudaraku. Hidup ini pertempuran loh. Jangan anggap remeh sama kehidupan kita. Banyak yang mau menjatuhkan kita. Ya, banyak yang mau menjatuhkan kita. Banyak yang iri dengki sama kita loh di dunia ini. Ya, saudara nggak usah tanya apa alasan mereka begitu sama. Kalau kita nggak ini, bukan begitu. Kita duduk diam tenang, kata firman Tuhan pun orang fasik akan cemburu, akan iri. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu makanya ikut aturan Tuhan. Jangan keluar dari aturannya Tuhan. Kalau kita mau terus menang dalam perlombaan ini, kalau kita mau mengakhiri garis finish kita dalam perlombaan ini, dalam kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nih perhatikan ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati tahu nggak artinya seorang petani ini? Bicara tentang apa itu? Tentang ketekunan. Membajak sawah, membuat bibit, ya, menyemai bibit, mengaturnya, memupuknya. Tuhan akan berikan hasilnya loh, saudaraku sekalian. Itu makanya apa yang kita kerjakan hari ini, lakukan aja dengan sebaik-baiknya. Saudara nggak tahu kapan akan menerima hasilnya. Tapi lihat pembelaan Tuhan, anak-anak kita dibela Tuhan. Amin. Rumah tangga kita dibela Tuhan. Pekerjaan kita dibela Tuhan. Periuk nasi kita dibela Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat di Buranta itu. Ya. Diajak keliling dunia tapi dikasih pesangon. Coba dari mana mau kita dapat seperti itu? Bukan keliling dunia ya, keliling Jogja kali ya. Amin, saudaraku. Bukankah itu pembelaan Tuhan? Itu makanya kita kerjakan aja bagian kita, nanti kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita doakan makanya semuanya ya, amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara lihat nggak itu ini tebas-tebas mereka itu, Ibu Iya yang merantau ya. Tuh. Tanahnya Pak Kennedy ini yang kita ada di sini. Kita doakan supaya tidak ada yang bisa membatalkan itu semua. Kita berdoa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin, saudaraku. Karena begini loh, saya kasih tahu ya. Kemarin kan kami ketemu di sini ya, Ibu Rantau ya. Ya. Beliau ingin membangunkan, menyediakan gedung gereja untuk kita. Berikut pastorinya, katanya. Bapak, bagaimana Pak? Ini mau saya bangun, ini rumah dia bicara ini 5 hektar Pak, ini Pak. Mau kita bikin semuanya rumahan. Di sini juga, di depan itu tokoan. Ya. Ini nanti tempat Pak Rantau segala macam kan. Tadinya di sini ya, tapi akhirnya situ ya Bu ya.
Ya pokoknya kita kehendak Tuhan yang terjadi kan begitu. Dia bilang begini, bagaimana pelayanannya Pak? Gerejanya bagaimana rencananya pelayanannya? Ya kami masih tetap cari tanah Pak. Dia bilang begini loh di situ. Hari Sabtu kemarin. Bagaimana kalau saya yang menyediakannya katanya. Saya bangunkan katanya bersama pastor ini. Saya tatap wajahnya, matanya, dia tatap mata saya. Akhirnya kami tatap-tatapan. Salam dulu kita Pak kalau kayak gitu. Salaman kami. Saudara, mau dari mana kita dapat? Makanya kita berdoa, amin saudaraku. Ya, biar apa yang di pikiran Tuhan itu terjadi di sini. Itu makanya kalau kita berdoa itu kita sedang membuka alam rohani untuk dinyatakan di alam jasmani. Tapi kalau kita berdoanya Senin Kemis, ya, kita harus bergumul loh. Makanya kita seperti seorang prajurit loh yang sedang berjuang. Kita ini seperti seorang prajurit. Bukan maksud Tuhan tuh kita tidak memikirkan kebutuhan kita, bukan begitu maksudnya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bukan maksudnya kita nggak mencari makan, bukan begitu. Fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Fokus utama kita loh ya. Bukan kita malas-malasan tidak memusingkan. Ini memusingkan diri maksudnya. Memusingkan itu udah lain ceritanya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Soal-soal penghidupan itu apa? Makan, minum. Soal-soal penghidupan itu apa lagi? Ya pakaian, baju pakaian, kata Rindro tadi benar itu. Ya. Pusing cari suami, cari jodoh. Nggak masalah sebenarnya. Tetapi jangan sampai pusing, benar nggak? Amin, saudaraku. Jangan sampai pusing. Sehingga apa? Tidak fokus kepada perintah komandan, tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau. Nah ini yang repot. Karena gini, seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati susahnya. Kita fokus aja sama Tuhan deh, amin saudaraku. Ini tadi ada WA-nya itu. Alat musiknya, alat sound systemnya lagi dalam perjalanan yang kata Pak Tina. Dikirim hari ini. Dikirim hari ini rupanya. Saya kira waktu hari Sabtu itu dikirimnya. Hari apa itu? Saya kira hari waktu saya ditelepon itu. Hari Sabtu. Ternyata hari ini dikirim, baru dikirim katanya. Cuman kita bingung juga mau letak alat musiknya di mana lagi nih. Mau letak sound systemnya yang berdiri itu. Tapi Tuhan sediakan kan semuanya kan? Amin. Berapa puluh juta itu yuk? Kata mereka kan sekitar 54 jutaan katanya. Dengan keyboard. Dengan keyboardnya, dengan apa namanya itu? Mixernya. Saya rasa speakernya itu juga mahal. Mungkin plus mic-nya juga, nggak tahu juga saya. Belum ada drum. Baru keyboard sih. Coba. Ya nanti yang main drum ya Mbak Siti Muti lah. Bisa aja. Belajar main Kalau gitar. udah set drumnya siapa yang mau main drum? Ya Pak Tina juga bisa sih. Dan drum main gitar. Belajar. Amin saudaraku. Amin. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Enggak, di luar jangkauan kita gimana sih Tuhan, ini Tuhan, apa yang ini Tuhan. Kita pikir begitu. Tolonglah Tuhan. Tapi kan Tuhan sediakan semuanya, amin. Bagian kita ya rendahkan hati kita aja terus-terusan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, firman Tuhan bilang apa? Dia akan meninggikan kita pada waktunya, amin.
ikuti aja aturannya Tuhan. Seperti petani, seperti olahragawan, seperti seorang prajurit, ikuti aja aturannya Tuhan. Nanti Tuhan yang membela kita, saudaraku. Kita berdoa, makanya kita doakan ya. Kita berdoa terus untuk Pak Kennedy ya. Amin, saudaraku. Kita doakan ya Pak Kennedy, itu Ibu Kennedy, Pak Kennedy, Ibu Kennedy. Kita doakan. Kemudian ya, lebih daripada semua itu kita minta jiwa-jiwa Tuhan antarkan. Lebih daripada apapun juga. Biar isi hati Tuhan itu yang disampaikan Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Jiwa-jiwa kita harus berebut. Jiwa-jiwa, merampas mereka dari api, kata Tuhan. Ya. Amin. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi saudara juga jangan ini juga. Yang masalah Pak Ferdinand keluar dari sini sama Pak Ferdinand itu tidak masalah bagi saya, itu bagi kita. Amin. Justru saya bersyukur. Ini live kan? Ya. Bapak Gembala nih emosi kan? Enggak. Ya, kita bersyukur. Karena Tuhan akan menyaring semuanya kok. Ini kan gereja Tuhan ini. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Saya ingat ini baik-baik. Ini ingat baik-baik. Kalau kita diberkati Tuhan, jangan sombong. Apalagi sama gereja Tuhan. Saya bilang aja, ini benar terus terang loh saya bilang. Sudah banyak kejadian kita selama di pelayanan. Jangan menyombongkan diri dengan berkat Tuhan. Jangan loh, jangan. Saya ingat ini untuk para pelayan-pelayan di sini. Ini bukan anak-anak baru rohani lagi kan? Karena kita semua akan diberkati Tuhan. Saya percaya ini. Saya nggak asal ngomong. Karena kita namanya penuai. Penuai harus diperlengkapi Tuhan. Kalau kita mempunyai mental seorang penuai, seorang petani tadi, ya, yang namanya penuai itu pasti diperlengkapi oleh Tuhannya. Pasti diperlengkapi, nanti persiapkan diri kalian. Entah dari mana-mana berkatnya. Kita udah lihat kan ini kan? Persiapkan diri. Jangan bilang bagaimana caranya Tuhan memberkati saya, jangan bilang begitu. Mana tahu kita Pak Manur sebentar lagi dipanggil orang jadi manajer, nggak tahu kita. Nah, kalian ini aminnya seperti yang memelas kayak gitu, kayak yang nggak berapi-api. Amin. Iya, tapi ingat, jangan sampai menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi menganggap rendah pelayanan gereja Tuhan. Jangan. Jangan menganggap pelayanan atau gereja Tuhan seperti yang main-main. Nggak ada begitu aturan dalam kerajaan sorga, nggak ada. Ikuti aturan tuh, seperti firman Tuhan yang bilang, seorang oragan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bukan kayak main-main pelayanan ini. Aku suka begini, aku suka begitu. Apalagi ada punya uang sedikit udah terus mau menguasai gembala, bah. Jangan, amin saudaraku. Nah begitu, kita semua akan diberkati Tuhan. Termasuk Mama Lia Rindro juga akan diberkati Tuhan. Pak Tina juga akan sangat diberkati Tuhan. Loh, kita nggak tahu caranya Tuhan, memangnya kita bisa atur-atur Tuhan? Amin saudaraku. Ibu Robi juga, ya. Lihat orang mati, ya biarin aja. Bilang aja, dalam nama Yesus aku panjang umur. Untuk melayani Tuhan, melihat anak cucu menantuku semuanya melayani Tuhan, gitu aja. Nggak ada tuh mau intimidasi apa itu, roh jahat itu. Ya, nggak bisa dia mempengaruhi Ibu Robi itu. Harus Ibu Robi yang mempengaruhi dia, amin.
mimpi-mimpinya itu, amin. Tuh. Karena begini, saya nih ya, pertama-tama saya sedih waktu ada sesuatu dan lain hal. Saya berdiri di situ, saya sedih. Tuhan, pelayanan ini Tuhan. Di hati saya, kerjakan aja. Ini pelayanan siapa sebenarnya? Kamu kerjakan aja. Dalam hati saya itu seperti itu. Kerjakan aja. Makanya saya gembira aja. Enggak tuh saya sedih-sedih seperti apa? Patah hati. Lagu-lagu dangdutnya yang ini kembang-kembang. Patah hati, hancur hati gitu, enggak ada gitu-gitu. Karena Tuhan akan mensortir semuanya itu. Amin, saudaraku. Ya. Saya pikir-pikir, apa sakit hatinya sama kita ya? Apa sih apanya sama kita? Dari awal dulu pelayanan, dari awal dulu masih ada Pak Gembala senior, udah kita layani habis-habisan, apa sih? Jangan begitu, Pak Gembala mana tahu apa-apa kalau nggak kita kasih tahu. Kita yang bilang begini begitu, ya iyalah, akhirnya diingat Pak Gembala. Jangan sombong setelah diberkati Tuhan, amin. Gampang hilangnya, kita udah merasakan kok. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati dia Tuhan. Jangan mempengaruhi pelayanan ini supaya orang banyak keluar. Ya kan, mulut berbisa. Ini mau keluar, ini mau keluar, ini mau keluar. Disebutkan nama-namanya, termasuk Mama Timothy kan. Ini mau keluar, itu mau keluar. Jadi biar tinggal Pak Gembala sama Pak Ranto aja itu. Mungkin begitu maksudnya. Hati-hati di hadapan Tuhan ini. Ini bukan macam-macam. Saya mengingatkan ini mendingan dari awal. Dari gereja kita masih kecil mendingan saya bilang ini. Nanti kalau gereja kita udah besar, kita mungkin jarang-jarang ya. Jangan anggap remeh sama pekerjaan Tuhan, sama gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan, Tuhan yang membangun gereja itu ya, saudara sekalian, hati-hati. Kecuali kalau gereja-gereja ini dibangun dengan keinginan sendiri, ya lain ceritanya itu. Tapi kalau gereja yang dibangun oleh Tuhan, jangan suka-suka kita di situ. Perangai ilah, terserai. Apa tuh? Dulu mintanya pagi, sekarang udah pagi keluar. Waktu sore aku capek kalau sore-sore. Ya. Kalau sore-sore itu kayak kebaktian rumah tangga aja. Itu makanya saya bilang, bukan karena omongan dia kita pindah ke pagi, saya bilang. Sama ibu itu. Sama ibu Siros. Dibikin pun pagi dia tak akan datang. Amin, saudaraku. Ini biar kita nggak jadi bahan-bahan pembincang-bincangan di luar sana nanti. Mendingan saya kasih tahu di sini. Kenapa ya ibu itu keluarnya? Kenapa ya dia lah yang tahu itu. Urusan dia lah sama Tuhan. Ya. Kenapa nggak Pak Gembala tahan? Oh, masa kita tahan orang seperti itu? Terus terang aja, memang saya teringat pelayanan yang sudah kita ini loh ya. Memang begini loh, ada sedihnya saya. Siapa bilang sih nggak sedih? Saya ngomongin ini bukan nggak sedih juga kali. Sedih juga lah. Karena saya teringat lagi pelayanan dari awal bersama dengan mereka itu, melayani mereka itu.
Siapa bilang nggak sedih? Kalau soal sedih ya sedih, tapi saya nggak mau sedih seperti kayak gimana, enggak lah. Ya. Ya kita bersyukur sama Tuhan ya, amin. Ingat baik-baik, pelayanan ini adalah milik Tuhan. Dan kita semua akan diberkati Tuhan. Tapi ingat, kalau sudah diberkati Tuhan jangan takabur lah. Amin. Kalau udah diberkati Tuhan janganlah, jangan takabur, jangan angkat dada sama Tuhan. Gampang hilangnya, Bu. Jangan angkat pinggang sama Tuhan. Tetap kita merendahkan diri kita, amin. Mendisiplin diri kita seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Tetap kita harus mendisiplin diri kita. Tuh. Amin. Makanya kita berdoa, fokus kita adalah kepada jiwa-jiwa. Ya, pelayanannya adalah penuaian. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan dengan hidup kita yang lama. Tidak akan sama. Karena kita disiapkan Tuhan untuk menuai, pasti diperlengkapi Tuhan. Pasti perekonomian kita pun akan diperlengkapi Tuhan kok. Bagian kita lakukan aja, setia aja kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus kulakukan, minta sama Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Amin, saudaraku. Kalau kita nggak lakukan bagian kita, ya itu lain ceritanya lah. Ini ada WA tadi minta didoain dari Jakarta. Dia suka lihat live, suka lihat flyer. Namanya Kurang keras, kurang jelas, Bu, Oh. suaranya. apa aja yang penting aja. Ya, itulah Ada yang WA ke sekre minta didoain orang tuanya, katanya apa, kanker usus, namanya Happy. Orang tuanya namanya Epi. Bukan ibu Welse, yang WA namanya Bapak Happy. Kita berdoa yuk. Dia di rumah sakit, orang tuanya sakit usus, Kanker tumor usus. dan kanker usus. Kita berdoa untuk Bapak Healthy ya. Happy, Nah, namanya Ibu Welse. Ibu Welsa ya. Ibu Welsa. Orang Manado kan itu. Kita berdoa. Gimana, Bu? Ya memang seperti yang Bapak bilang, memang itu kewalahan mungkin mulai dalam 3-4 bulan memang kewalahan gitu kan. Tapi saya sempat berpikir, sekiranya ada yang mau gitu kan, bukannya siapa yang mau belajar gitu kan, Berbagi ilmu. sekiranya nggak ada saya yang ya makanya itu kan saya kasih ke Erni atau psikolog gitu. Ya. Beberapa hari lalu saya masih sedikit memang iya Ini Martin. Mamalia tuh. ya memang kita perlu fisik ya, fisik yang benar. Mama dia itu kuat itu. Intinya kalau pijat itu hanya fisiknya aja. Tekniknya. Ya, jadi jangan sampai badan kita Oh, jadi kalau saya terjepit Ibu Elni itu. bukan Pak, biasanya saya antar ke Ibu Erni, Pak Untung. Oh. Ya, Kak Erni. Erni. Kalau memang saya nggak bisa, kalau sesuai dengan Ibu ada orang Kak Erni, saya bisa nggak? Kalau dia bisa, nanti saya sampaikan ke orang yang mau. Kemarin saya lihat di WA itu ada sekitar 12 orang. Nggak bisa, kadang-kadang mereka kecewa juga gitu kan. Jadi kadang saya berpikir,
gede itu tau bisa aja ngejat. Apa kan kadang-kadang apa Dia udah namanya? pensiun. Apa kan sama si Hana sama Paulus. Saya nggak bisa pegang karena di bawah Paulus satu kadang satu di bawah anak sekolah. Kadang saya sudah sampai malam nggak bisa baca WA kadang-kadang. Nah aku bilang kamu dia nggak mau jawab katanya. Terus akhirnya saya kasih tahu ya saya sampaikan gitu. Nah, kalau dilakukan secara profesional itu akan mendatangkan berkat Tuhan yang berkelimpahan loh. Ya. Dan yang kedua, mohon dukung doa dan kemampuan yang menginginkan karena memang minta kemarin karena pakai itu atau online gitu kan karena panjang ini kayak bisnis dia masih semua tempat uang patung akan kegiatan ya Superliga apa ya Bola ya. satu bulan. Jadi, kemarin saya dihubungi dari Stan ya. Stan. bukan setan ya, tapi dia mau Borongan. apa belum disampaikan gitu. Oh yang bisa jawab kemarin kalau ya sudah kalau mau sampaikan saya jawab ya bisa saya ambil kesamaan Puji Tuhan. saya sih harapnya ya cukup ya cara manusia Ini terdoa. memang itu ya nah kalau memang nanti Kalau butuh tenaga ini aja kiri kanan ibu. belum berani Pak saya kita lihat dulu ke depannya kalau memang itu rencana kita ya jadi tapi kalau rencana manusia kan segala sesuatu kan kayak doanya saya juga belum berani berharap terlalu banyak tidak berani juga yang apalah Tapi tawarannya sudah ada. Jadi tinggal jawab iya atau tidak. kalau saya jawab kemarin sih saya doa dulu kan Oh iya. ya saya ambil sih ya pun nanti kalau jadi kita ambil nanti kita bicarakan Iya. ini langsung saya jadi mas kirim dulu sebanyak mas saya dapatkan informasi benarkah kalau ini oh iya bu kemarin pak kita carikan informasi kan nanti saya jadi sama Ya kita doakanlah sungguh-sungguhlah dikelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan ya. Iya, itulah yang pentingnya. Ya kayak Mama Fira tuh bisa juga belajar bikin kue. Jadi sebelum kerja ninggalin Nathan kan bisa yang bisa dikerjain di rumah gitu Mama Fira. Wadai ke apa? Keahlian rumahan ya. Pencari dana kita jual Ya. kue atau jual bensin jual koran bisa juga. Ya, bahkan Mama Lia ini di kantornya tuh mereka khusus stafnya kadang barang-barang di Alfamart itu dijual setengah harga, sabun cuci baju segala macam, tapi Kurang lebih tiba-tiba harga ya? aja bisa tiba-tiba. Saya Masih bilang ada? borong aja dari Masih uang kas masih kita ada atau itu? kita bukuan bisa kita jual. Belum diinikan kemarin ada nanya bagus-bagus kemarin barangnya Nah, tuh. odol sabun pokoknya lengkap lah Ya. kemarin katanya 13 Agustus ada lelangan kabarin 1 hari sebelumnya kak kita bisa beli ya Ya makanya kita nula ya saling tukar-tukar informasi lah. Itu penting nanti itu. nanti kita nanti kalau misalkan ada yang aku yang belinya dari sana soalnya itu cuman bisanya kami orang dalam aja yang bisa belinya. Nah, nanti kita jual di sini kita paketin Ya. dari sampo sabun mandi odol Itu di bawah setengah harga kan? iya setengah harga nanti kita paketin Iya.
kayak orang makan beras tuh nah. Tapi expirednya masih bagus. Masih bagus. Kalau sabun ini nggak ada expirednya. Sabun nggak ada. Tapi lama sih. Ada. Kalau di sana Bukan bahan reject. kalau expired tuh mereka Sudah buang pisahin. langsung. Ya. Ada yang bisa kamu sini kalau memang Enggak Bu. Khusus untuk karyawan aja Bu. Ya kemarin kalau yang Enggak masuk ke ibu. Ya. Ada yang rusak-rusak enggak? Barangnya kemarin bagus sudah banget. bilang sudah ini itu kan sampo. Oh pernah ya? Ada Oh, yang coba. kupas. Oh, begitu. Kan karena di tempat kan nggak diadu lagi kayak gitu. Iya, iya. Ya. Dari cek lah ya. mungkin dalamnya semua. Dalamnya masih bagus ya. Iya, kita berdoa ya. Ya, puji Tuhan. Terima Yang kasih untuk dipilih mereka informasi. kemarin harus segala sabun cuci piring. Tapi kalau makanan kemarin 2 truk sudah dibuang expired. Ya, kita berdoa ya. Kita berdoa nanti kita bicarakan yang atau praktis yang gimana seperti ini ya. Kita berdoa ya untuk pelayanan di tempat ini, jemaat di tempat ini, kita berdoa. Kita berdoa untuk tanah dan bangunan kita. Beri kemuliaan. Arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan Dan hormat. dan Oh Yesus Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Tiada seperti Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan melihat kita dan Tuhan di tempat ini.
Tuhan. Engkau kepala gereja Tuhan Yesus. Kita mau berdoa secara khusus. Ada orang yang butuh didoakan ini. Ya, orang tuanya dari Bapak Happy. Kita berdoa. Kita berdoa untuk Ibu Welsi. Kita berdoa untuk Ibu Welsi. Ya. Mengalami penyakit tumor Kanker usus. dan kanker usus. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita nggak kenal orang ini siapa. Kita nggak kenal apakah dia percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan. Tapi kita rindu karena dia minta doakan kepada kita. Dia dari Jakarta. Kita berdoa. Bapa, kami menyatukan hati kami dalam nama Yesus. Nama Yesus. Untuk Ibu Elsie yang sedang terbaring sakit. Ya Tuhan. Orang tuanya dari saudara kami Happy. Ya. Tuhan, kami tidak kenal ibu ini Tuhan. Ibu yang sakit ini Ibu Elsie Tuhan. Ibu Elsie Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang membatasi Tuhan. Tidak, Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Mengalirlah kuasa kesembuhan bagi Ibu Elsie dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penyakit tumor, penyakit kanker pada ususnya. Demi nama Yesus saat ini, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Apapun siapapun yang menyebabkan penyakit kanker dan tumor itu, apapun siapapun yang menyebabkan itu, apapun alasannya dia sakit tumor, dia sakit kanker pada ususnya, kami sepakat saat ini dalam nama Yesus. Kami cabut, kami tolak pada hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah Ibu Elsie dalam nama Yesus. Sembuhlah orang tua dan saudara kami Happy ini dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Orang ini ada di Jakarta Tuhan. Kau tahu, Kau melihat. Berbelas kasihanlah Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan. Sembuhkan tumornya Tuhan, sembuhkan kanker ususnya Tuhan. Nama Yesus. Demi nama Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus saat ini atas Ibu Elsie, Amin. atas orang tuanya Happy. Dalam nama Yesus mengalir saat ini. Mengalir saat ini belas kasihan Tuhan. Mengalirlah belas kasihan Tuhan. Mengalirlah belas kasihan Tuhan. Jadilah sembuh. Ibu Elsie jadilah sembuh. Ibu Elsie yang ada di Jakarta jadilah sembuh. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Rabbi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tiada seperti Engkau. Kita semua berdoa untuk pelayanan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Bagi gereja. Semua kita berdoa, semua kita berdoa bersuara, semua kita bersuara. Kasih setiamu. Pelihara gerejamu. Berkati gereja di tempat ini Tuhan. Mari kita semua ya. Kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan. Tuhan, bawalah jiwa-jiwa boleh datang kepada kami adalah putri kasih Tuhan. Sebab Engkaulah gerejamu. Kota ini Berkati gerejamu Tuhan. kasih Tuhan. Bangkitkan gerejamu Tuhan dalam nama Yesus. Jauhkan dari niat-niat orang jahat. Jauhkan dari gosip-gosip. Jauhkan dari pengejek-pengejek itu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang membela
Jagalah gerejamu di tempat ini Tuhan. Berikan semua yang dalam nama Yesus. Berkati jiwa-jiwa yang Tuhan sudah antarkan. Berkati jemaatmu Tuhan dalam nama Yesus. Anugerahkan kesatuan kesatuan. Jagai jemaatmu diberikan semuanya. Jagai mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan jemaatmu Tuhan satu persatu, satu persatu, satu persatu. Pulihkan jemaatmu Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan jemaatmu dalam nama Yesus. Berkati jemaatmu Tuhan yang ada di barisan semuanya. Berkati rumah tangga mereka, hidup mereka, usaha meningkat mereka, bangkit dan berkati. Oh, glory, 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 glory. Ya Allah, kirimkan jiwa-jiwa, minta jiwa-jiwa kepada Tuhan, minta jiwa-jiwa, minta jiwa-jiwa. Tuhan, pertemukan kami gerejamu dengan jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Kirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan di gerejamu Tuhan. Biarlah mereka datang berbondong-bondong kepada Tuhan, mempersembahkan hati mereka, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Jauhkan dari pengacau-pengacau Tuhan dalam nama Yesus. Jauhkan dari keangkuhan manusia. Berkati setiap jemaatmu Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Pulihkan jemaatmu Tuhan, bangkitkan jemaatmu Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh ya Rabba kasih kita dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaatmu Tuhan berkati Tuhan. Yang lama maupun yang baru, pagari dengan api kemuliaan-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, berkati. Berkati keluarga mereka. Dalam nama Yesus, bangkitkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Menjadi pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gereja-Mu Tuhan. Berikan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Gak ada yang lain yang lebih utama Tuhan daripada semuanya itu. Berikanlah jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Biarlah setiap jiwa-jiwa datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Di kota Palangkaraya ini khususnya Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Mari Tuhan antarkan jiwa-jiwa, pertemukan kami dengan jiwa-jiwa itu Tuhan.
bahwa kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kita mau berdoa secara khusus Tuhan. Kita mau berdoa untuk tanah dan bangunan gereja kita. Kita berdoa. Kita berdoa untuk Pak Kennedy. Dalam nama Yesus kita berdoa, semua kita berdoa. Kita berdoa supaya apa yang Tuhan sudah tetapkan itu terjadi. Apa yang Tuhan sudah tetapkan itu terjadi. Apa yang Tuhan sudah tetapkan itu terjadi. Ya Rabbah, tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Biarlah apa yang di hati Tuhan itu terjadi. Untuk gereja Tuhan di Barigas Penuaian ini, tanah dan bangunannya terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tempat yang strategis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus. Ya Rabbah, terima kasih untuk tanah dan bangunan gereja-Mu Barigas Penuaian Tuhan. Kami percaya sudah Tuhan sediakan semuanya. Sudah Tuhan perlengkapi semuanya Tuhan. Model bangunannya dalam nama Yesus. Sudah Tuhan persiapkan semuanya Tuhan. Lengkap dengan pastorinya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangunan gereja-Mu Tuhan. Bangunan gereja-Mu di Barigas Penuaian ini Tuhan. Sebab Barigas Penuaian adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Pak Kennedy Tuhan Yesus. Berkati Pak Kennedy, Ibu Kennedy, anaknya, menantunya, cucu-cucunya Tuhan berkati. Berikan mereka kekuatan untuk membangun gereja-Mu itu Tuhan. Bangunan gereja-Mu Tuhan. Berikan mereka hati yang lapang, hati yang kuat, hati yang teguh. Untuk membangun gedung gereja-Mu Tuhan Yesus. Barigas Penuaian. Segala kuasa-kuasa yang coba menghalangi tanah dan bangunan gereja kami untuk berdiri, Barigas Penuaian, segala yang coba menghalang-halangi, kami ikat, tolak mata, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami ikat kau, kami ikat, kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bahkan segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu hati dan pikiran Pak Kennedy, istri dan anak-anak, cucu menantunya, kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Pak Kennedy Tuhan hari Sabtu ini akan ulang tahun, kami berdoa, nyatakan sesuatu yang baru atas hidupnya Tuhan. Teguhkan hatinya Tuhan Yesus. Teguhkan hatinya untuk melaksanakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk kota Palangkaraya, berkati kota ini. Curahkan hujan pertobatan atas setiap jiwa di kota ini. Para penguasa-penguasa di kota ini Tuhan,
Para pemimpin-pemimpin di kota ini Tuhan, kuasai hati mereka. Kuasai hati mereka Tuhan. Kuasai Tuhan hati mereka. Pemimpin kami di kota ini Tuhan, wali kota dan jajarannya Tuhan, kuasai hati mereka. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Izin bangunan gereja Tuhan, barigas penuaian juga Tuhan. Biar boleh terlaksana Tuhan. Tolong Tuhan, campur tangan Tuhan. Campur tangan atas semuanya Tuhan. Sebab gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa yang Tuhan antarkan ke gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Ibu Robi dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa roh intimidasi yang coba mengganggu dia, roh orang-orang mati, ya rabaka paka 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 paka. Segala kuasa-kuasa itu yang coba mengintimidasi dia, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Keluar kau pergi. Ibu Robi panjang umur untuk melayani Tuhan, sehat, panjang umur. Anak cucu menantunya semuanya melayani Tuhan. Demi nama Yesus, jagai keluarganya Tuhan, jagai keturunannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Tuhan, berkati Tuhan. Mama Timothy berkati Tuhan. Berkati suaminya Tuhan, Bapak Timothy. Berkati anaknya Timothy Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Pakai rumah tangga ini untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, jagai hidup mereka, jagai hati mereka Tuhan. Tetap kuat teguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bu Ranto Tuhan berkati. Besok dia akan berangkat ke Jogja bersama adiknya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Keluarga yang ditinggalkannya Tuhan diberkati semuanya Tuhan. Pak Rantau, Daniel, Rita, bahkan Desti yang di Lubang Manggut Tuhan jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati Bu Ranto dalam setiap perjalanannya. Kami berdoa secara khusus untuk adiknya yang mengajak dia ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan selamatkan Tuhan adiknya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkanlah Tuhan adik Ibu Rantau ini Tuhan, yang mengajak dia ke Jogja ini Tuhan. Siapapun dia, kami gak kenal, tapi Tuhan jamahlah dia Tuhan. Kami rindu dia boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, berbelas kasihanlah Tuhan. Pakai Ibu Rantau untuk memberitakan Injil kepada dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati keluarga Pak Rantau, Ibu Rantau Tuhan. Berkati mereka, anak cucu menantu mereka semuanya dimanapun berada Tuhan, selamatkan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Livi Tuhan, Mama Livi berkati. Engkau mendengar apa yang menjadi kerinduan hatinya tadi Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati usaha pijitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, usaha untuk pengadaan kue juga Tuhan. Tuhan berkati dia Tuhan. Campur tangan Tuhan, segala sesuatu yang Kau percayakan, tolong Tuhan. Tolong dia untuk boleh menghandle-nya semuanya Tuhan, dengan baik, dengan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus semuanya akan menjadi sia-sia. Berikan dia kemampuan Tuhan, berikan orang-orang yang tepat yang akan bekerja sama dengan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan siapkanlah semuanya Tuhan. Sediakan apa yang menjadi keperluannya Tuhan. Bahkan semua dana yang diperlukannya Tuhanlah yang cukupkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, berkati Pak Manurung juga, anak-anak mereka Tuhan berkati. Jagai Tuhan. Berkati anak-anak Ibu Livi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah keluarga mereka adalah keluarga yang melayani Tuhan, yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pengurapan yang baru turun atas Ibu Livi dan keluarganya. Mama Fira juga Tuhan berkati dia. Berkati Mama Fira, anak-anaknya Tuhan berkati. Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Berikan dia hati yang bergairah terus kepada Tuhan, hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati dua orang anaknya Tuhan.
Tuhan yang menjaga itu. Rencana usaha pekerjaannya Tuhan campur tangan. Iya, Bang. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Engkau yang menjadi pembela bagi Mama Fira Tuhan. Dalam nama Yesus, selamatkan keluarganya Tuhan. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia, selamatkan. Pakai hidup Mama Fira itu menjadi saluran keselamatan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapak Timothy dan Mama Timothy, berkati Tuhan. Campur tangan atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Tina dan Mama Tina, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Tina, Mama Tina Tuhan. Berikan mereka umur yang panjang Tuhan. Dalam nama Yesus, anak mereka Tina Tanah Tuhan berkati. Mami juga yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan berkati. Berikan umur yang panjang Tuhan bagi Mami Tuhan. Berikan kesehatan yang baru dalam nama Yesus. Urapi Bapak dan Mama Tina Tuhan, pakai hidup mereka untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mama Lia juga berkati Tuhan, campur tangan dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memenuhi semua itu Tuhan. Berkati anak mereka Tuhan, anaknya Tuhan Lia, Satya dan Loren Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka ada di asrama Tuhan. Jagai mereka untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Jagailah mereka Tuhan. Berkati Mama Lia. Terima kasih Tuhan. Lindro juga berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bawa Lindro untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupnya. Berkati Lindro Tuhan. Demi nama Yesus, perbaharui semua sel-sel di otaknya Tuhan. Perbaharui roh, jiwa dan tubuhnya lebih lagi. Dalam nama Yesus. Sebab hidupnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Berkati Lindro Tuhan. Lewat hidupnya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Diberkatilah Lindro dalam nama Yesus. Semuanya kami Tuhan berkati. Hamba dan istri juga Tuhan berkati. Berikan kekuatan yang baru, sukacita, kesehatan yang baru dalam Tuhan. Berikan Tuhan. Semuanya kami juga semua berkati Tuhan. Sekali lagi anak cucu menantu kami semuanya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami semua bersama keluarga kami masing-masing melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam tangan-Mu kami serahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami bersama anak-anak kami dalam kasih karunia Tuhan, dalam berkat yang berkelipat daripada Tuhan, dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi mula Tuhan segala pujian, kemuliaan dan hormat. Persekutuan kami besok Tuhan di tempat tampil ini Tuhan berkati. Lawat kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu untuk disampaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan membangkitkan setiap kami Tuhan, untuk semakin bergairah melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Orangnya udah hilang. Tadi masih kerja dia. Siapa ini yang datang? Ibu rantau, kasih nomor si Rita, kasih sama mereka ini dari layani. Kalau ibu rantau di sana kan? Ya. Biar cepat segera dilayani aja. Puji Tuhan. Coba lihat di belakang. Nggak usah ya. Lindro, ibadah kamu ya. Jangan sampai nggak ibadah kamu hari Minggu. Jangan tidur. Dono, yuk napakan teh. Bangun ya kalau hari Minggu ya. Bangun cepat.